Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung dengan narasumber kami Al Ustadz Umar Yusuf M. Sos, pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam Bandung. Tentu pada pagi hari ini kami akan membahas topik menjauhi dosa besar. Pendengar dan pemirsa, Quran surat An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Pendengar dan pemirsa, untuk lebih jauh seperti apa menjauhi dosa besar, kita simak bersama yang akan disampaikan Al Ustadz Umar Yusuf M. Sos. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, kewajiban kita sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai keimanan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal jariyah, menjadi amal soleh, dan menjadi tabungan kita untuk di kehidupan yang akan datang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa jamaah RRI Bandung Mutiara Pagi, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya diberikan keringanan di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema atau judul pembahasan pada pagi kali ini, yaitu menjauhi dosa besar. Tentunya berbicara dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kecil maupun besar sama-sama dosa. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan taubat dari dosa-dosa itu diawali dengan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Jadi taubatan nasuha ini berlaku untuk semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ini adalah taujih, arahan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua orang-orang yang beriman,
yang tentunya sering berinteraksi dengan dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Besar dan kecil syarat diterimanya taubat tersebut adalah nasuha. Jadi jangan sampai salah memahami, salah mengartikan dah kecil, jadi biasa aja taubatnya. Jadi jangan sampai ada pemahaman taubatan nasuha itu hanya untuk dosa yang besar saja. Sementara dosa yang kecil itu biasa-biasa. Nabi Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu bukan doa biasa ya. Tetapi doanya betul-betul doa yang yang kafah, doa yang penuh harap, doa yang sering disampaikan, dan doanya itu bukan doa main-main, sehingga doanya diterima oleh Allah karena melakukan taubatan nasuha. Jadi syarat dosa atau syarat dosa diampuni oleh Allah itu syaratnya adalah taubatan nasuha. Kemudian ada beberapa dosa besar yang harus kita pahami. Mungkin jamaah pemirsa dimanapun berada, ketika mendengar dosa besar itu muncul di dalam pemahamannya bahwa salah satu dosa besar itu adalah syirik. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, saya terjemahkannya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kalian 7 dosa besar. Jauhilah kalian 7 dosa besar. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Jadi dosa besar syirik berada di dalam urutan yang pertama dalam perspektif hadis. Di dalam perspektif hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syirik itu merupakan dosa yang besar, dikategorikan dosa besar. Kenapa dikategorikan menjadi dosa yang besar dalam hadis ini? Karena berbicara syirik ini berbicara tentang pengkhianatan akidah. Berbicara syirik berbicara tentang pengkhianatan, berbicara tentang munafik, berbicara tentang dosa, berbicara tentang pemberontakan manusia terhadap Tuhannya. Itu berbicara syirik. Oleh karena itu, berbicara syirik, kita sering mendengar bahwa Allah akan mengampuni dosa manusia sebesar apapun kecuali syirik. Jadi begitu dahsyatnya doa syirik ini sehingga tidak akan diampuni. Di sisi lain ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, syirik itu akan diampuni oleh Allah tetapi dengan jalur taubatan nasuha. Artinya dia taubat dan tidak akan mengulangi kembali pengkhianatan dalam berakidah. Artinya dia totalitas meninggalkan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang lain. Ini dahsyatnya syirik sehingga dikategorikan menjadi dosa, salah satu 7 dosa besar. Ada sebuah dialog dalam sebuah riwayat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Arab Badui, Arab pedalaman, dan orang tersebut bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kabari aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga
dan wa yubaiduni minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Apakah lantas Rasulullah memberikan jawaban? Tidak. Maka dengan anubuwah, dengan kenabiannya, Rasulullah baru memberikan jawaban kepada orang tersebut. Maka dari dialog ini turunlah asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya hadis itu diawali dengan pertanyaan. Akhbirni bi amalin yudkhilil jannah. Kabari aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka dengan anubuahnya Nabi memberikan jawaban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, maka yang harus kamu lakukan, amalan yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Menyembah Allah, sembahlah Allah, wa la tusyrik bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak berpoligami dalam bertuhan. Karena kalau di poligami itu, khususnya istri itu enggak enak. Apalagi di dalam menduakan Tuhan. Wala tusyrik bihi syai'a, tidak boleh menyekutukan Allah. Makanya di dalam memahami makna la ilaha illallah, la di sini adalah la nafi, artinya meniadakan sesembahan-sesembahan yang lain. Ilah itu adalah sesembahan. Ilah itu sesembahan. Bisa sesembahan dalam bentuk materi, sesembahan dalam bentuk berhala, sesembahan dalam bentuk keilmuan, atau sesembahan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Apalagi kalau dihadapkan dengan Tuhan-Tuhan kontemporer saat ini. Ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai Tuhan kontemporer dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berbicara musyrik, berbicara syirik, ini berbicara akidah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan penyakit akidah itu adalah syirik. Maka akidah kita harus dibenarkan. Penyakit akidah itu adalah syirik, dan penyakit ibadah itu adalah riya. Nah, jadi dalam hadis muttafaq alaih, jauhilah kalian 7 dosa besar. Pertama adalah syirik kepada Allah. Mari kita sama-sama mensehatkan akidah kita dengan memahami makna syahadat. Mari kita sama-sama luruskan ibadah kita, akidah kita, Allahu ghayatuna, dengan menafikan sesembahan-sesembahan yang lain, dengan memutuskan hubungan antara kita dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Orientasi seorang muslim adalah Allahu ghayatuna. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Silakan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak kami di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, dan Anda pun bisa melihat kami langsung di live YouTube RRI Bandung. Anda bisa melihat wajah kami dan wajah narasumber kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Pendengar, kami masih membahas tentang menjauhi dosa besar. Pendengar dan pemirsa, sebagaimana Pak Ustadz tadi menyebutkan, salah satu di antaranya yaitu dosa besar itu adalah syirik, yang artinya menyekutukan Allah. Untuk itu kita akan ingin tahu lebih jauh seperti apa dosa besar dan seperti apa tentu upaya-upaya kita untuk menjauhi dosa besar tersebut. Kita simak kembali pemaparan narasumber kami, Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa dimanapun berada, tadi baru disampaikan bahwa salah satu dari 7 dosa besar itu adalah syirik. Ini adalah sebuah pertarungan akidah. Maka mari kita sama-sama kembali kepada Islam dengan baik dan benar. Kita kembali kepada Al-Quran dengan baik dan benar. Kita terjemahkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Islam itu dengan komprehensif, terutama di dalam penyelamatan akidah. Kemudian yang kedua, setelah bahwa syirik itu adalah diposisikan di tahap pertama, di posisi yang pertama bahwa 7 dosa besar itu salah satunya adalah syirik, maka yang kedua adalah berbicara tentang sihir.
Ya, jadi asyirku billah wasihru. Ya. Jadi wasihru, sihir itu adalah bagian daripada dosa besar. Ya. Ya, tentunya kalau mendengar kalimat sihir, ya, biasanya sihir itu dikomandoi gitu ya. Dikomandoi oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam, Pak Haji ya. Yang memiliki ilmu hitam. Jadi tidak semuanya ilmu itu baik gitu. Kalau istilah di masyarakat itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih gitu ya. Nah, ilmu hitam ini berhubungan dengan sihir ya. Ada dalam buku sihir yang halal gitu ya. Wah, apa tuh sihir yang halal gitu? Sihir yang halal itu adalah silaturahim ya. Jadi dengan kekuatan silaturahim sehingga orang itu terpesona, terpana, itulah sihir yang halal. Ini yang menjadi persoalan adalah sihir-sihir yang tidak halal ya. Sihir-sihir yang dilarang oleh agama ya. Mudah-mudahan sebentar lagi pilkada kita tuh ya, itu tidak melibatkan ahli-ahli sihir gitu ya. Karena ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Bisa jadi misalnya ketika ingin memenangkan menjadi orang nomor 1 dimanapun itu berada, itu melibatkan hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh agama gitu ya. Dan sihir ini menjadi sebuah permainan ya, di dalam perpolitikan, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam pembangunan ekonomi, pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya ketika kita berbicara tentang sihir gitu ya. Karena ini berbicara tentang berbicara tentang ilmu hitam. Ya, berbicara tentang ilmu-ilmu yang dilarang, yang tidak disyariatkan atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka as-sihru ini harus dilarang. Tentunya pada zaman Nabi Sulaiman itu muncul ya wanita-wanita tukang sihir gitu ya. Tukang teluh mungkin sekarang, ada tukang santet dan lain sebagainya. Makanya untuk teman-teman jamaah pendengar, pemirsa dimanapun berada, bisa didawamkan nih zikir ma'rifat untuk mengantisipasi serangan-serangan sihir yang bertubi-tubi. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadhiri, Allah melihatku. Kalau Allah sudah bersama kita, itu menjadi sebuah benteng dari serangan-serangan yang seperti ini. Nah, sehingga di dalam hadis ini sihir itu menjadi salah satu dosa besar, dikategorikan dosa besar karena ini tidak disyariatkan, tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam gitu ya. Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sehingga as-sihru ini menjadi salah satu 7 dosa besar di dalam sebuah hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Maka sihir yang selanjutnya, 7 dosa besar yang selanjutnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Nah, ini berhubungan dengan misalnya penyembelihan gitu ya. Penyembelihan hewan kurban atau hewan-hewan. Bahkan ada etika-etika itu di dalam Islam itu bagaimana cara menyembelih kambing. Misalnya etikanya matanya ditutup gitu kan. Kemudian membaca lafaz-lafaz la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca takbir, membaca kalimah-kalimah tauhid sehingga hewan yang kita sembelih itu ridho, ikhlas gitu ya, disembelih, terutama di ketika penyembelihan hewan kurban gitu ya. Karena itu syarat dengan nilai-nilai ibadah. Orang-orang yang menyembelih tanpa dengan lafaz-lafaz Allah ini termasuk kategori 7 dosa besar. Jadi orang yang menyembelih hewan asal menyembelih tanpa membaca basmalah, tanpa membaca kalimah-kalimah tauhid, itu menjadi persoalan. Artinya dilarang, termasuk yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu di dalam kurban misalnya itu biasanya ada penjagal,
itu bisa dipanggil terlebih dahulu, bahwa setiap penjagal itu harus diajak musyawarah dulu bagaimana menyembelih hewan itu dengan berdasarkan syariat Islam. Masih banyak sekali ya, ini baru 2. Kemudian selanjutnya salah satunya 7 dosa yang besar itu adalah memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, ketika sedang berperang kita lari terbirit-birit gitu ya. Kemudian menuduh berzina terhadap wanita yang suci, dan sementara ketika seseorang menuduh itu harus ada saksi dan lain sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, demikian 7 dosa besar ya yang sangat luar biasa berdasarkan dalam sebuah hadis. Ini mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semua. Ya, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi dari Bandung tentang menjauhi dosa besar. Begitu banyak pemaparan yang bisa Anda renungkan atau mungkin juga menjadi catatan kita, bahwa hati-hati dengan dosa besar, karena selain syirik, dosa besar itu akan menguras amalan kita dan Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubat nasuha. Satu kata terakhir Ustaz, pesan untuk menghindari dosa besar di kesempatan yang baik ini, silakan. Bismillah. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Al hasanat di sini adalah kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Al hasanat dalam ayat ini diawali dengan sholat 5 waktu. Dengan komitmen konsisten melaksanakan sholat 5 waktu, yudhibna sayyiat, itu akan menghapuskan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar yang disengaja maupun tidak, tetapi harus dengan kafah dan taubatan nasuha. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan topik dan bahasan yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.